Kalian yang gagal bayar di Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, biasanya itu makin barbar dan makin di luar aturan OJK. Kenapa? Ternyata ada alasannya. Oke, langsung saja nih di topik bahasan kita. Saya akan membahas tentang masalah Shopee Paylater lagi nih. Mungkin secara singkat aja nih. Jadi begini, kenapa sih cara penagihan CDC Shopee Paylater atau Shopee S Pinjam ini, kalian merasa nggak ini akan sangat barbar dan mulai melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan OJK, seperti di luar kontak darurat malah diteleponin, disebar data, ya enggak? Tapi sebelumnya saya ada pesan singkat nih buat kalian semua. Kalau kalian yang gagal bayar di aplikasi Shopee Paylater atau Shopee Pinjam atau ya Shopee ataupun di aplikasi lain, saya cuma bilang persiapkan mental kalian dari awal sebelum kalian jatuh tempo. Dan mental kalian harus sudah siap menerima segala resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi ketika masuk gagal bayar. Shopee sudah melancarkan aksi barbarnya si para DC ini. Bahkan rasanya seperti pinjol ilegal. Apakah ini alasan mereka dan cara mereka? Apakah mungkin nih si Shopee mulai kehabisan dana karena sempat rugi besar di tahun 2022 lalu? Ya nggak? Yang dikabarkan bangkrut ya kan? Jadi, pihak Shopee membiarkan si DC mungkin menagih dengan cara-cara yang banyak melanggar aturan. Nggak apa-apa deh sono, mau pakai cara apapun yang penting dibayar. Ya nggak? Jadi, pihak Shopee itu membiarkan si DC-nya untuk menagih dengan cara yang banyak melanggar aturan. Mungkin di tahun 2022, DC Shopee masih mengikuti aturan ya. Mereka melakukan penagihan ke nomor kita, ke nomor kontak darurat aja, gitu kan. Ya, belum banyak lah gitu, walaupun ada. Meskipun ada beberapa kejadian DC Shopee nelpon ke kontak lain, si DC ini sudah mulai melancarkan aksi di luar kontak darurat. Kayaknya hampir semua orang yang gagal bayar ditagih seperti ini deh. Nah, jadi para DC itu menghubungi nomor-nomor yang pernah diisikan pulsa di Shopee, bahkan menghubungi nomor-nomor pengiriman barang atau lainnya. Ya enggak? Terus si DC Shopee mulai menagih kepada pemilik nomor orang-orang tersebut. Dan lebih parahnya lagi, jika kalian memasukkan data asli kalian ke tempat kerja kalian, dan ternyata di situ ada alamat perusahaan ataupun websitenya, Instagramnya ataupun Facebooknya, DC itu mulai menghubunginya. Ya gak? Logikanya gini ya, mungkin mesin DC itu berpikir di situ kan tempat kerja ya. Kalau kita diganggu seperti itu, kita akan merasa tidak enak. Ya gak? Nah, itulah alasan yang sekarang dilancarkan pihak DC Shopee dan pihak-pihak pinjol lainnya, supaya kita merasa tidak nyaman di dalam lingkungan pekerjaan itu, biar kita merasa malu, dimalu-maluin. Dan biasanya si Shopee ini benar-benar di luar aturan, dan di si pinjol ini benar-benar parah deh gitu kan. Jadi buat kalian yang mau gagal bayar, harus hati-hati ya, siapin mental aja deh sama pikiran kalian. Amankan data kalian sebelum semua terlambat. Hapus semua alamat yang ada di aplikasi, hapus izinnya. Meskipun pada saat kita install aplikasi itu semua datanya sudah diambil ya sama pihak aplikasi, tapi kan apa salahnya lah kita mencegah, siapa tahu gitu kan. Dan untuk mencegah lebih luas lagi pengambilan data atau penyebaran datanya. Kalau memang sudah tidak sanggup bayar lagi, saya cuma bilang jangan pernah gali lubang tutup lubang. Persiapkan diri saja mental yang kuat, pola pikir yang sehat, tidak mudah ditakut-takuti sama ancaman DC ya. Ancaman DC memang banyak mengatakan bahwa si Shopee itu udah ada ya. Tapi saya cuma bilang itu random dan tidak merata. Meskipun ada, kalian nggak perlu takut ya, nggak perlu membayangkan hal-hal buruk karena si DC sudah berhasil menakut-nakuti kalian dengan segala macam ancamannya. Dan jika ada DC yang menghubungi kontak lain selain kontak darurat, kalian konfirmasilah ke mereka, tolong diblokir saja dan jangan dibalas pesannya. Oke? Lebih baik abaikan saja. Saya yakin ya kalian pasti bisa melewati masa-masa sulit kalian seperti ini. Yang terpenting, tetap semangat, berusaha terbebas dari masalah yang selalu dihadapi saat ini. Intinya, kalian tidak perlu panik. Jadi untuk kalian perbanyak sharing deh kepada teman-teman yang sudah lama gagal bayar untuk berbagi pengalaman agar tidak merasa cemas dan panik. Ya, oke itu saja teman-teman video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.